awam beragama. Sehingga banyak di antara mereka kadang ngerti Injil aja enggak pernah buka, Pak. Saking awamnya. Muslim mau bernasib seperti itu. Karena saking awamnya beragama. Lambat laun jadilah dia muslim tanpa masjid, tanpa Quran. Muslim tanpa masjid dan muslim tanpa kitab suci. Karena orang yang sudah meninggalkannya tidak pernah gubris, nggak pernah mau belajar, apalagi mengamalkan. Dalam mindset dia, yang penting jadi muslim dia Jumatan, sholat 5 waktu selesai. Tayyib. Orang seperti ini berbahaya. Andaikan dulu dia mau mendengarkan, mau menyimak kajian, bisa jadi penyesalannya seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Mulk ayat 10. Karena itulah orang yang dia tidak mau belajar, maka dia akan selalu ditemani oleh setan, memotivasi orang ini tetap bertahan dalam pelanggaran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pelajaran Ar-Rahman, yaitu Al-Quran, maka kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang dekat bagi dia. Sehingga karena dia jauh dari agamanya, awam dari agamanya, akhirnya malah ditemani setan. Berdasarkan hal itu semua, maka syariat memerintahkan kita untuk belajar. Kalau tidak ngerti, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagian terakhir ya. Nabi SAW menyebut ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, sekarang saya mau menyampaikan ini. Sudah ngantuk belum? Kalau udah ngantuk lapor ya. Yang ngantuk tolong lapor dulu baru ngantuk ya. Tayyib. Ilmu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu yang statusnya wajib ain. Ilmu yang statusnya wajib ain. Apa ilmu wajib ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia, setiap umat. Kalau enggak tahu gimana Pak? Dosa. Kalau enggak tahu dia berdosa. Karena setiap orang harus tahu ini. Contohnya apa? Ilmu bagaimana cara sholat, ilmu tentang bagaimana cara wudu, ilmu tentang bagaimana cara mandi junub, ilmu tentang bagaimana cara tayamum. Enggak ngerti, dosa dia. Ada orang yang sampai putune 5 orang ngerti mandi junub. Ada jamaah, subhanallah. Waliyadzubillah. Saya tidak berbicara untuk non muslim, kita bicara orang muslim, Pak. Sampean wis diputu sakmono iki kok ora ngerti mandi junub itu. Enggak pernah junub apa, Pak? Jadi ada manusia yang dia sama sekali itu tidak ngerti tentang bagaimana cara wudhu yang benar, tentang bagaimana cara mandi junub yang benar, tentang bagaimana cara tayamum, tidak ngerti dia. Tayyib. Ilmu yang apabila orang tidak tahu dia berdosa. Baik, sekarang ya, kewajiban orang yang punya harta itu apa? Bayar zakat. Saya tes boleh? Boleh ya? Saya tes ya. Sebutkan nilai nisab zakat. Berapa? 85 gram emas. Dalilnya apa? Tidak tahu ya. Pokoknya kata orang kayak gitu ya saya ikuti kata itu. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Dawud. Yaitu 20 dinar. Jadi 20 dinar itu nisab emas sama dengan 1 dinar kan 4/4 gram emas. Jadi dikalikan 4,25 gram. Totalnya 85 gram emas. Orang kalau sudah memiliki tabungan senilai 85 gram emas wajib bayar zakat.
80 gram emas itu Pak kalau dikonversi ke rupiah berapa? Ya kurang lebih 80 juta. Ya, anggaplah misalnya 80 juta. Sekarang bingung dia, cara ngitung 80 juta itu gimana Pak? Tolong Anda hitung zakat. Tidak bisa dia, tidak ngerti Pak saya. Ngitung zakat tidak tahu. Subhanallah. Bapak kan punya kewajiban zakat. Betul. Kenapa nggak bisa ngitung zakat? Saya nggak pernah belajar itu. Baik, kalau begitu tolong dipelajari. Saya ketemu orang, termasuk pejabat. Jangan tanya gajinya di atas UMR atau enggak Pak. Jadi pada waktu itu saya sedang ngisi workshop tentang fikih zakat. Lalu beliau diundang untuk menyampaikan pembukaan, keynote speaker. Selesai beliau memberikan pembukaan, menyampaikan sambutan, lalu beliau duduk, ya, beliau duduk di forum itu, pingin ikut satu sesi. Akhirnya di satu sesi saya sampaikan penjelasan sampai kurang lebih jam 10. Udah break pertama. Saya sampaikan penjelasan tentang bagaimana cara ngitung komponen harta yang wajib dizakati. Karena kan tidak semua ya. Cara ngitungnya kayak gini, ada nisab, ada haul, kemudian komponen yang dizakati apa saja dan seterusnya. Selesai penjelasan itu, break jam 10. Duduk, saya bersama beliau. Bilang, baru pertama saya ngerti kayak gini. Subhanallah. Usianya 60 tahun. 61 atau 62. Sekitar itu. Baru pertama saya ngerti kayak gini. Terus saya tanya, lah Bapak biasanya kalau bayar zakat gimana? Nggak tahu Mas, saya itu pokoknya ada masjid butuh tak kasih, panti asuhan butuh tak kasih, siapa butuh tak kasih, udah. Terus niatnya Bapak apa? Ya pokoknya ngasih aja. Berarti Bapak nggak punya niat bayar zakat. Amal tanpa niat ulama sepakat tidak terhitung sebagai amal itu. Sebatas mengeluarkan duit tanpa ada niat zakat tidak dihitung zakat dengan sepakat ulama. Makanya seperti ini butuh apa Pak? Belajar. Ya. Sehingga kalau seorang muslim dalam posisi dia nggak bisa untuk bagian ilmu wajib, jangan dibiarin Pak. Istiqomah di atas kebodohan itu nggak boleh. Ini saya butuh, berarti saya harus tahu. Bapak mau umroh harus belajar tentang bagaimana cara umroh. Dan Masya Allah, semangat muslim belajar itu hanya di dua bentuk ibadah. Umroh dan haji. Gelem itu datang manasik sampai 3 kali 4 kali. Ustadz bilang apapun amin. Orang yang paling penurut itu terhadap aturan agama jamaah haji dan umroh. Disuruh ini mau dia, disuruh ini mau, subhanallah. Yang nggak pernah ngerambah masjid, yang nggak pernah datang ke masjid, begitu haji dan umroh, gimana Pak? Rebutan soft di Masjidil Haram. Meskipun ketika balik ya balik lagi Pak. Seperti kebiasaan aslinya. Apakah hanya ini kita jadi orang saleh? Enggak. Kita beribadah kepada Allah di mana Pak? Dimanapun. Sebab kita jadi hamba Allah dimanapun. Tuhan yang kita sembah di Mekah sama dengan Tuhan yang kita sembah di Indonesia. Jangan dibedain. Dan amal yang tertinggi adalah salat. Kalau Bapak serius belajar tentang manasik haji dan umroh, harusnya serius tentang tata cara, belajar tentang tata cara salat. Belajar wudhu tidak pernah dan seterusnya. Ini keliru ya, kesalahan besar. Dan kita ingatkan kepada kaum muslimin, ilmu wajib tidak boleh tidak tahu. Selanjutnya, ada ilmu yang statusnya wajib kifayah. Ilmu wajib kifayah itu apa? Ilmu yang harus bertahan di tengah umat. Ilmu ini harus bertahan di tengah umat. Artinya nggak boleh hilang. Meskipun tidak semua orang harus tahu. Misalnya tentang detail sunnah-sunnah mandi, detail sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah dalam wudhu, detail sunnah-sunnah dalam puasa. Orang tidak melakukannya dosa enggak? Tidak. Berarti kalau enggak tahu dosa enggak? Tidak. Kenapa Pak? Karena hukumnya sunnah. Paham di sini ya? Sehingga misalnya
Bapak tidak tahu sunnah ketika selesai sholat duha itu baca apa sih? Wah, saya tidak tahu ya Mas. Ketika Anda sholat duha dan tidak membaca itu, duhanya tetap sah. Sunnah selesai sholat witir baca apa? Tidak tahu. Ketika orang tidak tahu dalam hal ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah yang wajib, maka kalaupun dia nggak tahu dia tidak berdosa. Tapi ilmu ini tetap harus bertahan, tidak boleh hilang. Sehingga tugas sebagian orang harus mempelajarinya. Dan inilah peran ulama. Mereka adalah manusia yang menjaga kelestarian agama dengan cara mereka selalu mempelajarinya agar tidak hilang di masyarakat. Sebagian ulama menyebutkan salah satu contoh ya. Dalam satu lingkaran, dalam satu skup masyarakat tertentu, yang hafid Quran harus ada satu di situ. Kalau enggak, dosa kabeh. Semuanya berdosa. Misalnya ukuran kecamatan. Dalam satu kecamatan harus ada orang yang hafid Quran. Kalau enggak, satu kecamatan dosa semua. Ini kecamatan apa di sini? Rawalumbu. Bisa dipastikan ada yang hafid Quran? Banyak ya? Walhamdulillah, insya Allah banyak. Kalau daerah ini insya Allah banyak, Bekasi dan sekitarnya. Alhamdulillah. Keberadaan hafidul Quran itu, orang-orang yang menghafalkan Quran, menggugurkan dosa kita semua. Karena orang yang menjalankan fardu kifayah itu manusia yang paling berjasa bagi umat yang lain, bagi kaum muslimin yang lain. Coba Pak, misalnya, ini satu masjid yang lain jauh. Dah? Dalam satu komplek ini nggak ada yang adzan. Zuhur masjid kosong, semuanya ke kantor. Dan kalaupun yang ada di rumah nggak mau ke masjid. Masjid dikunci, zuhur asar. Nggak ada jamaah, nggak ada yang adzan. Yang terjadi apa Pak? Dosa sekampung. Dosa satu kampung. Karena tidak ada yang adzan. Datang orang baik hati. Lalu beliau adzan. Dengan satu orang ini, satu kampung tadi nggak berdosa. Andaikan mereka ditampakkan dosanya, lalu diminta untuk tolong tebus dosamu dengan sekian rupiah, saya yakin Anda akan bersedia untuk menebus